Hello, Assalamualaikum. This video is for grade 2 students. Let's review what we have learned this week. Um, this is the website we have used. As I have mentioned, my former students and Mr. Amhar have made or have coded this simple website that port the logo programming language into HTML, and I think I'm gonna use this for the whole course of this Turtle programming language for grade 2 students. So the website name is amharfm.github.io/zooracer. In it, you have to enter your name as usual. Let's name it Amhar. And since it's only on GitHub and it doesn't run on a server, you have to click on single player on the right side. Go start, and yep, I am zooming in or zooming out this page into the normal one, but I think this is too small for the tutorial screen. Therefore, let's zoom in. Ooh. Okay, here on your left side you will see that we all play as monkey, and the main difference than the other website that I've shown to you is that we can clearly see the direction that it faces to. Oke, pada layar yang dibuka secara tiba-tiba ini, dia ada tanda panah sehingga kita bisa mengerti bahwa dia menghadap ke kanan. Sementara in this game, the monkey faces up, atau dalam bahasa kelas berapa ya? Kalian mengenal arah mata angin itu kelas berapa? Misalnya nggak familiar nih. Kalau menghadap ke atas itu disebutnya utara. Tapi kan masalahnya Mr. Ahmad tidak menyebutkan utara, selatan, barat, dan timur pada program ini. Pokoknya derajat aja gitu. Kalian mau menyebut ini ke utara ataupun ke atas, sebenarnya belum menjadi hal yang terlalu wajib saklek gitu, harus kata-katanya itu enggak. Lebih penting adalah kalian tuh bisa membedakan which is up, which is down, how does the left look like, lalu kanan gimana. Karena Mister menemukan ada yang sesuatu yang hilang ketika kalian mengerjakan ini. For example, seperti yang saya bilang, pada zooracer ini langsung saja, tidak menggunakan t-dot atau t-titik ya. Sebetulnya ya, nanti begitu di SMA atau SMP ya, kalian akan mengenal istilah vektor. Jadi kita akan tahu sesuatu hal itu bergerak kemana, menghadap kemana kalau
kita minta si benda itu bergerak. Gimana yang membahasakannya? Pokoknya intinya adalah sesuatu yang bergerak itu mudah dikenali lah gitu. Dia tuh sedang di posisi seperti apa. Mungkin nggak begitu bagus Mister menjelaskannya. Yang jelas kalau kita suruh lagi dia maju lagi, ini artinya dia sedang menghadap ke atas. Pada tangan kanan kalian sebelah kanan itu kan ada tanda panah. Kalau kalian pencet atas, itulah yang disebut atas. Jadi bukan kalian mencari keyboard di bagian atas, enggak. Tapi ada tombol yang gambarnya itu panah yang menghadap ke atas. Misalnya nggak bisa menyebut dia ke depan karena bisa juga sih, tapi misalnya nggak terbiasa bahwa itu tuh depan. Soalnya depan bisa juga ke kanan sana. Kalau kita zaman dulu misalnya kecil itu bermain game gitu, game yang berantem makanya nggak tahu nih kelas 2 kayaknya kalian orang tuanya belum membolehkan ya kalau berantem gitu. Yang dimaksud depan adalah ke kanan karena orang beda gitu tampilannya. Nah yang jelas sudah Mister bilang, jadi sebenarnya tidak menjadi persoalan apakah dia disebut ke atas ataupun ke utara ataupun ke depan. Ya silakan aja kalian gimana menerjemahkan itu ke dalam pikiran kalian. Barulah kita tahu dia tuh berbelok ke kiri itu bagaimana. Nah pertanyaan yang muncul kemarin adalah ketika kalian belok sedikit, kok dia nggak belok langsung? Ya jawabannya ya udah tentulah kan dia tugas left dan right itu ya berputar aja, it turns only. Nah makanya tadi bisa jelaskan tentang vektor di awal itu karena kita baru tahu dia tuh akan jalan kemana begitu kita minta maju. Kita baru tahu itu tuh kesana ketika kita suruh dia maju. Nggak akan ketahuan dia tuh akan maju kemana. Gimana ya? Kita harus lihat si monyetnya, kepalanya menghadap kemana sebelum kita kemudian berpikir oke, dia udah boleh maju, nggak akan menabrak tembok gitu ya, tembok hitam. Itu jadi tentang berbelok itu ya kita harus pakai dua, berputar dan maju atau berputar dan mundur. Misalnya right 45 lagi, right 45 forward 45 lagi, nabrak ya. Anggaplah kita terjebak di situ. Nah kita kan harus berpikir gimana caranya supaya tetap menang bermain game ini, dan harus berputar. Sebenarnya kalau kalian perhatikan kan tidak hanya berputar solusi dari masalah ini, yaitu mundur juga bisa kan? Why not? Kayak itu aja hampir kena tuh. Ya itulah. Jadi salah satu caranya memang misalnya kemarin tunjukin pakai ini, ada sapu lidi gitu. Lidi satu untuk nyapu yang di luar ruangan ya. Lalu pasang di depan layar kalian. Nah itu lurusnya segitu. Pakai penggaris bisa, pakai pulpen bisa. Itu ya. Itu tentang berbelok. So I think you need to rethink how you imagine what turning is like.
Kemudian apalagi ya kemarin itu yang membingungkan itu istilah apa namanya, mengetik ya. Nah kalau mengetik sih ya udah, the only solution is you have to memorize, harus dihafal cara menulis kanan dalam bahasa Inggris. Pengejaannya, right, RIGHT. Misalnya nggak punya cara lain kalau ini, jadi kalian harus menulis juga melihat gitu hurufnya bagaimana itu. Nah ini aja nih, kalau kalian masih berpikir bahwa si monyet sebetulnya bisa bergerak seperti kepiting gitu ya, ke kanan, ya salah dong. Apa ya, bisa lupa namanya. Oke lanjut aja ya. Jadi monyet ini kan kita tidak menyebut dia bergerak ke kanan, ke sini kan, itu namanya maju teman-teman, karena kepalanya menghadap sana. Sebenarnya ini hanya salah satu bentuk lain aja dari si turtle ini. Turtle juga kita bisa ganti menjadi kura-kura gitu, dan kepalanya tetap menghadap ke tangan kanan kita yang mengerjakan program ini ya. Jadi kita yang dimaksud dengan belok kanan itu, lagi-lagi ya diulang, bukan ke sini. Jadi berputar ke kanan itu dia akan ke bawah. Nah ini persoalan kemarin bisa lihat. Jadi most of you think that there's no change, tidak ada perubahan dalam arah angin ketika diaplikasikan, atau gimana ya biar lebih mudah, ketika dia dipakai pada si monyet ini. Ulangi ya. Jadi mungkin kalian ngiranya arah angin itu gitu aja, utara tuh tetap menghadap ke atas, padahal kan orangnya itu kepalanya berganti, maksudnya berputar. Untuk itulah harus terbiasa kalian ini. Yang dimaksud utara memang masih ke atas. Nih ke atas ini, arah sini ya, yang bisa gerak-gerakan pada pointernya. Utara ke sini aja terus. Atas juga ke sini. Nah, ini lumayan nih. Ke atas juga ke sini teman-teman. Tapi yang dimaksud maju adalah ke sini. Udah pasti nabrak itu. Maju ya. Makanya daripada kita pusing untuk memilih istilah-istilah itu, udah aja ikuti kodenya. Forward, back, left, and right. Yang dimaksud maju adalah ya pokoknya maju mengikuti kepalanya aja tuh. Kepalanya menghadap mana ya majunya akan mengikuti ke sana. Sekarang kita coba tabrak ya. Forward 180. Oke, kalah ya. Bang. Nanti sumatif misalnya ininya ganti tracknya, jangan kayak gini. Oke, ulangi. Jadi anggaplah kita mau pakai jalur kedua gitu, cara lain lah gitu, karena kita nggak balapan ya, dan nggak ada aturan harus maju. Kita mundur sekarang, back. Ini masih gampang ya. Kalau kita menghadap ke kiri ya tinggal left 90 kan. Nah kita memang masih mau ke kiri, tapi kan kepalanya menghadap ke sana. Jadi ya forward, bukan back lagi dong. Sebenarnya misal mengandalkan kalian
mengerti tentang ini karena kalian sudah pakai Minecraft. Itu kan ada apa, ide tentang ruang, kalian menghadap mana. Ya mungkin Minecraft masih nggak cukup gitu untuk memahami tentang kanan, berbalik. Masalahnya kan nah sementara kalau di Turtle ini, coding ini beda, kita kan melihat dari atas si itunya, nggak bisa kita gerakan kepalanya pakai mouse kayak di Minecraft ya. Nah ini tantangan yang baru untuk kalian. Ulangi, jadi kalau untuk ke kiri ya bukan left lagi dong. Ini aja kalau kita lakukan left 90, it will face towards south, akan menghadap ke selatan. Itu kan menghadap ke kanan sekarang, ke kiri. Terus kita suruh dia ke menghadap ke kiri sebanyak 90 derajat, ya dia menjadi ke bawah karena utaranya di sini. Nah, udah tidak perlu terlalu dipikirkan tentang utara selatannya. Yang jelas kan tangan kiri dia ada di sini, tangan kanan monyetnya ada di sini. Jadi kalau diminta ke kiri ya ke bawah jadinya. Gimana? Kebayang nggak? Untuk itulah kenapa Mister hanya kenalkan angka yang penting aja, 90, 45 dan 180. Tadinya Mister pikir 90 itu udah cukup, tapi supaya ada variasi gitu, 90, 45 and 180. Nih kita mau ke bawah, jadi kita tidak bilang dia bawah back, ya enggak dong, karena kepalanya kan ke bawah juga. Jadi kalau kita minta dia mundur, maka dia akan ke atas atau ke utara. I really hope you can understand this. That's why I spent a lot of weeks in this semester to tackle this thing. Dah, maju sekarang. Maju. Dikit lagi. Forward 5. Ini apa, Mister? Belum sempat lagi nih ngulik-ngulik kode ini supaya agak rapih gitu, bahwa yang terbaru adalah yang di atas gitu. Itu tidak terjadi. Kapan-kapan aja ya kalau misalnya sempat. Nah ini kita mau ke kanan, tapi dia kan menghadap ke bawah. Puterin aja kepala kalian, kan sebenarnya kiri jadi ke sana, padahal menghadap ke tangan kanan ke kita. Ya mau gimana, ikuti aja kan. Left 90, baru sekarang forward. So do you understand? Forward. Ini besar kemungkinan Mister akan ujikan kepada hanya salah satu kelas, tapi Mister belum rilis deh tentang pengumuman ini ya. Soalnya yang Mister lihat itu ada salah satu grade di antara grade 2 itu lumayan cepat memahami tentang ini, jadi Mister akan uji. Tapi kalau grade yang lain tidak terlalu berhasil ya, nggak begitu menarik untuk mereka. Paling juga sama kayak dulu, jadi Mister kasih pilihan, kalian mau ujiannya mau ini semacam balapan gitu, atau seni ya, kesenian, membuat sesuatu yang bagus yang berwarna-warni. Udah, ini terakhir, forward 360. Cool. Belum deh. Udah selesai. Itu jadi silakan dicoba
Ya coba aja kalian pura-puranya menjadi seekor kura-kura gitu, majunya kemana, kirinya kemana, kanannya kemana, itu mudah karena kita sendiri yang mengalami itu. Sama seperti Minecraft ya, karena mouse-nya bisa digerak-gerakan. The other case is that when we use this Z Racer, kita tidak bertindak sebagai kura-kura, kita sebagai pemrogram yang melihat kura-kura. Kepala kita nggak ikut muter kan ketika dia muter, makanya sedikit membingungkan kalau kita memikirkan, sedikit membingungkan kalau kita pikir yang dimaksud kanan dan kiri itu adalah sesuai dengan mata kita yang melihat kura-kura turtle, padahal dia bergerak dan berputar ketika kura-kuranya berputar. Daripada kepala kalian ikut muter gitu, udah aja coba pahami, dan itu berubah ketika dia berputar ya. Sekali lagi, sementara kalau lainnya, kalau di seni kesenian kalau tadi kan Z Racer itu dekat dengan robotika ya, karena kalau kalian menggunakan Lego Mindstorms ya sama, kita kan bukan merupakan robot yang mengalami maju dan belok, itu semacam mainan, tapi ada programnya. Nah, programnya harus diketik dulu gitu, lumayan mahal ya ini, makanya hanya ada di unit ekskul ya. Anyway, ini Z Racer yang paling dekat, makanya misalnya bikin versi gratisnya, udah kita menggunakan library logo, terus kita pasang di websitenya. Bukan hanya ini, bentuknya banyak juga jenis-jenis lain, tapi misalnya waktu itu menyasarnya supaya kita bisa main bareng ya di sini. Belum misalnya install aja di komputer sekolah. Sementara kalau ini yang misalnya sasar adalah kalian bisa berimajinasi aja, mewarnai gitu. Cuman kita kan belum lengkap latihannya belum begitu banyak ya untuk mewarnai ini. Ya, kenapa tiba-tiba kayak gitu? Ada banyak. Nah udahlah ya. Bedanya tidak ada semacam tujuan harus mencapai yang mana ya. Yang jelas kalian harus menggunakan kode yang beragam gitu untuk memberikan warna. Bisa kotak, bisa huruf, dan ada tuh yang berhasil huruf E ya, huruf H ada. Sebenarnya seandainya suatu saat SD AIS itu atau sekolah AIS itu membeli 3D printer, nah itu gunanya untuk ini. Maksudnya latihannya adalah menggunakan si turtle ini, 3D printer. Hasilnya itu bukan hanya di dalam kertas dia, tapi ke dalam 3 dimensi bentuk, mengeprint ini gitu, atau inilah ini yang kecil, ngeprint ini diisi dulu, tintanya juga khusus gitu. Belum cocok untuk SD, tapi untuk medan datar itu bisa dilatihkan. Datar itu kayak kertas gitu. Karena kita kan hanya 2 dimensi ya, X dengan Y aja. Tuh baru kalian tahu tentang itu tuh grade berapa ya, mungkin gak keburu juga tuh SD, nantilah kapan kalau udah kan SMP ada tuh.
Bisa dilatihkan menggunakan turtle ini, dan warnanya juga macam-macam karena dia dicampur juga. Walaupun hanya cuma satu warna, tapi hasilnya itu bisa kita pegang. Bisa ragu-ragu, kayaknya bukan ini deh. Untuk memberikan warna ya, ini kita google aja. Turtle person colors. Fill color, pen color, fill color. Okay. Oops. Fill color. Lalu kita belok ke kanan karena dia panahnya ke bawah seperti tadi Zeraser ya. Right. Lalu maju lagi. Kanan lagi. Ini kalau kalian perhatikan ya, kalian tuh bisa mengakali cara kalian mengetik. Ini pisah-pisahin aja, jadi kalian membacanya juga enak. Pakai mouse ya, pakai mouse, klik di ujung, turun, itu tuh artinya kalian mengulang. Sama aja kan, forward, kita pindah ke atas misalnya, hapus aja ya. Forward, fill color yellow, right, sama kan, 4 kali. Nah, lihat benar nggak perkiraan kita bahwa dia akan menjadi square atau kotak, kubus, persegi, maaf. Oke, belum ada warna ternyata. Let's see. Kita memberikan warna merah dan juga kuning, cuma pada keperluan yang berbeda. Oke. Hasilnya adalah ke bawahnya, maaf. Ke bawahnya kita lihat merah kanan, lalu maju, kanan maju, kanan maju, kanan maju. Go. Itu hasilnya. Tapi apa yang disebut dengan fill color pada baris nomor 5 itu tidak terjadi. Nah, ternyata yang harus dilakukan adalah kita harus memberikan perintah kepada turtle untuk memulai mewarnai, memulai memberikan atau menumpahkan cat. Nah, kalau kalian paint masih ingat ada tumpahan cat ya, kita harus mulai mengisi cat, lalu mengakhirinya. Karena ada memulai, maka ada mengakhiri juga di bawah. Kita coba rapikan ya, set, mulai cat, lalu terakhirnya end. Ini nanti kita perhatikan hari Rabu aja ya, biar sekalian. Go. Oke, ulangi ya. Jadi pertamanya dia tidak terjadi warna itu, but eventually when the code ends, it finally fills the color. Jadi harus ada begin underscore fill. Nah, ini yang garis bawah ini namanya underscore. Gitu. Yang kemarin yang baru adalah pen size ya. Pen size.
available. Ya begitu. Warnanya bagaimana, bentuknya apa yang ingin dibuat kan tergantung pada imajinasi kalian sendiri. So I will always make you freely imagine what kind of shapes that you're gonna make in this turtle coding page. Silakan aja mau bikinnya kayak gimana. Yang jelas yang Mister perhatikan itu yang sebelah kiri, gimana kalian mengatur atau menggunakan, memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki, yaitu kode-kode baru gitu untuk memberikan warna. Kalau turtle kan kalau Zoo Racer kan nggak ada warna kayak gitu. Kayak misalnya nggak memberikan kode menyalakan kode itu. And color atau bisa juga udah lupa, saya udah lama banget ini. Red. Yep, tidak mengerti dia. Jadi yang mewarnai itu hanya ini aja pada laman coder CSUK gitu. Itu untuk sekedar review dan sedikit tambahan kira-kira apa yang akan kita pelajari di Rabu depan. I will see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.